Halo Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Dan Yes, alright. tidak terasa kita sudah di penghujung segmen nih. Gue sedih banget sih sebenarnya. Iya. Gue udah kebayang sih kalau misalnya lo ini ngomongin cinta pasti rasanya nggak cukup kalau cuma sejam. Iya. Ini cinta tuh gak ada habisnya, bro. Iya. Nanti boleh dilanjutkan di DM ya. Saya nanti kalian berdua aja. Saya nanti mundur aja ya. Gitu. Oke, balik lagi sama Reza nih. Reza, kita ngomongin mengenai mengenai selama pandemi ini kayak gimana sih? Lu pandemi ngaruh gak sih kepada seorang penulis? Gue belum pernah nanyain ini loh. Oke, ini menarik sih. Terdengar nggak adil, tapi gue senang sih bro sebenarnya karena gue menghabiskan waktu lebih banyak sendirian, nggak ketemu banyak orang, ya kan, jalanan lebih sepi, gitu-gitu sih. Kalau gue mikirin diri gue sendiri ya, cuman kalau mikirin dampak-dampak lain bagi orang di luar sana ya, gue sedih lah, berduka cita. Ya nggak apa-apa, buat lo aja, yang buat lo, yang buat lo aja nggak apa-apa. Gue suka bro, gue suka, nggak ngaruh apa-apa. Well, gue justru buku ketiga gue keluar pas pandemi, gue jadi produktif. Terus, speaking dalam business term juga bagus buat gue karena orang-orang pada di rumah, mereka pada senang baca buku, akhirnya penjualannya lumayan lah meningkat, gitu-gitu sih, bro. Gue suka literally karena gue nggak ngapa-ngapain, berkarya di kamar, making money di kamar, ngapa-ngapain di kamar. Wow. Lu sendiri tuh berarti kalau selama pandemi masih tipe yang kayak takut-takut keluar kah atau masih is okay aja gitu? Enggak sih, awal-awal 2 bulan 3 bulan pertama habis itu udah gua keluar gak pakai masker. Waduh, ditangkap dong ntar. Jangan dong. Nih Loki kayaknya gak tertarik ya saya nanya barusan. Udah tadi dicuekin banget nih gue nih. Loki, halo. Gue dengerin lo. Kayaknya nggak menarik nih gue ngobrol tadi. Tapi emang maksudnya karena ada pandemi mungkin kayak orang-orang mulai ngegali-gali buku gitu kan rak mereka penuh nih, mungkin dibaca-bacain lagi apa gimana. Gitu. Terus sekarang ada publisher buku juga gitu. Terus gue pengen ini sih kepo dikit deh. Ini pertanyaan lo udah kelar belum? Gue nanya nih. Udah. Kayak kalau dari kacamata gue ya, perspektif gue, maksudnya kalau di Indonesia sendiri itu kan minat orang tentang film tuh sebatas horor, cinta-cintaan gitu kan biasanya gitu. Terus kalau buku, kalau dari ranah buku tuh gimana sih? Apa yang gue kenal juga ada, bukan gue nggak kenalan sih, itu sana siapa sih namanya? Rintik Seduh, tau gak? Oh, ya. Yeah. Nama cewek, nama anaknya Sana. Kok anaknya sih? Nama penulisnya Sana. Iya, nah kan kalau itu tentang cinta-cintaan juga kan. Nah kalau menurut Kak Reza sendiri itu gimana sih kalau di Indonesia? Nah kalau di Indonesia itu kita lihat dari demografinya ya Bre, karena kebanyakan kan usia belasan sampai early 30 lah ya. Kebanyakan jadi tema-tema cinta-cintaan tuh kenceng banget. Itu secara mendasar, tapi tetap terjadi perubahan sub-interest sih. Kayak misalnya kan ini berkaitan dengan cinta-cintaan nih. Nah sub-interestnya sekarang tuh lagi self-healing gitu-gitu. Ngiklasin gitu-gitu. Sebelumnya kan kaitan-kaitan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan jatuh cinta yang menggebu-gebu atau enggak sakit hati. Nah sekarang lagi self improvement banget nih tema spesifiknya healing gitu. Tapi kalau kita ngomongin generasi yang lebih muda belasan tahun awal 20-an itu nggak bisa bohong, mereka bisa dibilang mereka nguasain pasar. Jadi penulis Wattpad, novel-novel Wattpad tuh wah kacau sih bro, gila. Mereka kalau open PO atau penjualan wah kacau itu. Karena mereka ngejual kisah cinta. Terus 2 mereka ngejual imajinasi, ya kan? Terus yang ketiga mereka itu menggunakan karikatur atau karakter-karakter yang mereka comot dari tokoh-tokoh Korea. Wah, gila coy. Iya. Kayak gitu tuh menjamurnya luar biasa ya. Wah, kayak gitu tuh kayak jadi kayak emang
yang haluin member ini, member itu, geng motor gitu-gitu, Waduh. jatuh cintanya gitu-gitu, wah udah itu laku banget itu. Anak-anak geng motor beneran. Anak-anak Sunmore dong. Imajinasi jalan buat imajinasi kayak di situ ya gitu kan. Emang umur tadi kata Kak Reza sama anak belasan tuh kan emang imajinasi lagi tingginya kayaknya. Iya. Belum kenalan nama hidup. Udah kayak gitu, Bener di situ juga. udah kenalan sama hidup nih. Ya. Kan bener kan kata gue Nathan, cinta tuh nggak ada Kenapa? habisnya. Iya, cinta tuh nggak ada habis. Topiknya cinta, subtopiknya kemana-mana kan. Iya. Apa? Berakar tadi ada menggebu-gebunya, ada self healingnya, Ada sakit move on, hatinya. ada sakit hatinya. Nah itu nggak kelar-kelar tuh masalahnya. Tapi kalau misalnya gue mau nanya juga ke Reza, menurut lu sendiri sekarang topik penulisan yang paling pasti banyak bakal orang baca tuh pasti selalu romance kah? Atau Romance. masih tetap romance ya? Romance sama self healing, bro. Self healing ya? Self improvement ya. Misteri juga masih, mereka misteri juga banyak yang suka ya. Kalau menurut gue misteri itu lebih kepada mereka tuh kayak stabil gitu loh. Selalu ada kan orang yang suka kan. Iya. Selalu ada karena itu bagian dari culture kita. Cuman kemarin gue lagi habis ngobrol-ngobrol sama distributor buku, nggak sengaja gue diajak ketemu sama penerbit gue, terus ada dia namanya Mas Budi. Terus gue nanya, Mas, selama lu dari sebelum tahun 2000 lu jadi distributor buku nih, pemasaran buku nih, buku yang paling kenceng banget apa? Gue bilang gitu kan, Jakarta Undercover, bro. Oh iya. Oh, Masih ya, masih tetap selalu sampai sekarang ya? Jakarta Enggak, selama buku. sekarang udah enggak. Cuman selama sekarang dia enggak. sampai sekarang, judul buku yang paling gila itu penjualannya judul buku lokal ya, nasional. Indonesia. Itu Jakarta Undercover. Undercover. Mereka sampai jual hak cipta ke Australia, bro, sampai ke Thailand, Australia gitu. Oh ya? Iya. Kacau, bro. Baru tahu gue itu. Gue baru tahu hari ini Jakarta Undercover tuh buku tadi awalnya. Gue tau Ya, ya. bos. Ya nggak apa-apa sih. Loki kan Dulu gue nggak juga baca taunya buku. awalnya film sih. Iya, gue juga tahu ada film ya kan. Ternyata jadi Iya sih. buku gitu. Iya. Oh dari situ ya. Oke. Nah Reza nih, buat lu, kita kan juga pengen tahu nih, udah hampir sampai di ujung acara. Buat lu Ya. kedepannya mungkin ada nggak sih rencana-rencana mungkin yang bisa di sharing? Tadi kan buku udah sempat apa di luar itu masih ada lagi nggak sih? Kira-kira yang bisa di sharing? Ya itu tadi ya buku keempat. Terus mungkin tahun depan gue udah ada kepikiran buat buku kelima. Sama gue udah mulai kepikiran kayak gue terlalu lama nih dinulis nih, gue harus belajar hal yang lain lagi gitu. Jadi mungkin gue lagi nyari kursus, tapi gue nggak tahu kursusnya apa. Tapi gue benar-benar harus menimba ilmu lagi nih, bahaya soalnya. Asik. Kursus film kayak dia asik deh. Kursus screenwriting gitu kayak. Iya mungkin kayak gitu ya, Bre. Kursus storytelling gitu-gitu asik sih. Oh storytelling. Iya bener. Storytelling. Kalau nggak bikin YouTube, tadi gue bilang apa? Storytelling apa itu? Sorry bos. Bikin YouTube Reza keren dah nanti. Iya, gue bikin YouTube gitu-gitu sih. Gue perlu menata ulang tuh, bro, yang gitu-gitu. Kalau di YouTube kan juga orang-orang suka, kalau misalnya lu sebagai storyteller juga di YouTube pasti orang pasti pada nontonin sih, pasti kenceng sih. Apalagi kalau ngomongin cinta kan, aduh pasti. Oh, atau ada ini ya Kak Reza, ada ini apa? Yang podcast di Spotify gitu. Sempat ada terus nggak gue terusin. Nah ngomong-ngomong YouTube nih kan, kita ngomong bisnis term nih kan, orang-orang bilang udah di YouTube aja ya, YouTube ad-nya lumayan bla 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 bla. Sebenarnya itu gue tertarik banget, bro, cuman gue kayak dapat desas-desus, terus gue baca-baca katanya Instagram kan di luar negeri udah ada Instagram ad tuh, jadi IGTV itu bakal ada Instagram ad-nya. Gue kayak gue bilang, gue kalau live kan gue udah ada sekitar 150-an sesi gue save tuh. Gue bilang nih kalau Instagram ad asik banget. Nanti tinggal lu upload lagi ya. Iya, tinggal gue repost soalnya udah ada IGTV, udah ada di IGTV, bro. Cuman gak gue masukin fit aja. Iya. Itu sih. Oh lumayan jadi passive income. Iya, gue harap seperti itu, tapi gue nggak tahu Indonesia kapan datangnya, kapan masuknya Instagramnya. Kita berdoa. Amin. Iya, kita doain aja. Mungkin tapi kalau YouTube tuh gitu kan, berarti di YouTube cuman kayak kontennya konstan ya, harus terus menerus gitu loh ya kan. Itu yang berarti kalau YouTube paling kita doain yang terbaik aja. Jadi kenapa gue megang gunting ya? Iya. Lo ngapain sih bos? Hey, di rumah nih. Coba keluarin bantal hijau kalau. Iya. Iya kan dong. Dan gue keluar ntar.
Nah, Reza, terakhir satu lagi, kira-kira harapan buat lo, apalagi buat teman-teman di Indonesia sekarang apa? Entah dari segi para pembaca bukunya, dari sisi pembaca buku. Gua harap para pembaca Indonesia, generasi kita itu tuh lebih aware sama apa yang dibaca. Karena ada banyak banget tulisan yang bikin ego lu naik, lu ngerasa feeling better, oke? Tapi sebenarnya itu nge-boost ego lu doang. Tapi ada juga tulisan-tulisan yang benar-benar membuat lu berpikir keras, membuat lu harus menyelami ketidakenakan, ngerasa sakit dan segala macam, tapi itu yang benar-benar healing. Nah, kenapa gue berbicara tentang healing nih? Penting healing secara personal. Karena kalau orang-orang secara personal terhealing dengan baik, maka secara general negara kita bisa menjadi lebih baik. Karena apa yang ada dalam satu ada dalam keseluruhan. Gitu sih. Itu doang harapan. Nice. Itu pesannya DK. Jadi kita tuh sebagai orang yang membaca tuh harus lebih filter ya. Harus lebih kritis gitu. Kalau apa yang dibaca tuh jangan langsung semua diserap smart viewers. Harus di filter. Di filter bahasa Indonesianya apa ya? Saring. Saringan ya, Bos. Disaring. Tapi kan? Gue setuju, apalagi buat penulisan prosa itu kan pasti banyak banget yang interpretasinya bisa beda-beda juga kan. Betul, itu balik lagi sih, memang makanya harus ya balik lagi ke pribadi masing-masing diri sendiri. Oke, ya itu aja. Terima kasih Reza udah dapat hadir pada hari ini. Terima kasih luar biasa Anda. Semoga sukses. Thank you Logi, thank you banget. Udah habis nih. Untuk buku keempatnya. Udah habis nih. Nanti ya backstage. Apa ntar Reza? Apa kalau Kak Reza rilis buku baru ada ini part 2 gitu. Filmnya? Oh, gue kira filmnya. Mau lamar kerja lagi nih Loki nih. Gue kayak tiap episode lamar kerja ya. Reza, thank you. Sehat-sehat terus. Pokoknya nanti mudah-mudahan nanti buku-buku selanjutnya pun dapat bisa mencapai untuk tembus di Billboard Indonesia. Billboard. Amin. Oke, Smart Readers, nanti minggu depan kita akan balik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.